Jadi renunganku kali ini gak hidup di masa lalu. Setahu aku udah aku bawa dalam renungan meditasi. Mau memulai masa yang depan yang baru, yang bagus. Berusaha sekali berdamai dengan masa lalu. Misalnya di alam bawah sadar di pikiran itu kan kayak ada seperti akar-akar. Karena kalau ada benih kepahitan, kecewa, sukar mengampuni, ada beberapa peristiwa. Bisa pulih juga sih dari baca renungan, juga bisa juga kalau renungannya itu menyentuh sampai tingkat roh yang bagus. Akar kepahitan yang sulit mengampuni bisa kecabut. Beberapa peristiwa yang dulu sukar mengampuni langsung kecabut otomatis. Kalau yang peristiwa A bisa diampuni, aku dulu pernah meditasi, pernah melihat di alam roh diriku sendiri juga sukses. Ternyata renungan yang bagus selain metode retret itu konseling atau berdoa kesembuhan apa, seminar luka batin apa segala gitu, juga banyak metode sih yang telah disediakan Tuhan di sarana-sarana yang terpercaya ya. Kan tokoh-tokoh di Alkitab perjanjian lama, dari kisah masa lalunya, suka dukanya, kurang lebihnya masa laluku juga ya, bukan hanya terinspirasi dari firman Tuhan, perumpamaan kayak begitu, bukannya based on true story semua terjadi kehidupanku yang sekarang seberapa. Aku udah berusaha merenungkan peristiwa based on true story-nya itu, belajar dari baik-baiknya, nggak tiru enggak-enggaknya. Misalnya ada tokoh protagonis yang baik, antagonis yang jahat, itu Tuhan Yesusnya bukan menjuruskan tokoh manusianya itu dijerumuskan ke dosa jadi jahat aja gitu, bukan kayak gitu sih sebenarnya. Ada free will, ada sebab akibat, manusia bisa jadi kenapa sebab gimana, ada, bukannya berarti Tuhan bisa kontrol semuanya gitu. Ada faktor manusia di dunia nyata bisa memilih dia cenderungannya menuruti keinginan daging apa keinginan roh gitu kan. Contohnya tokoh di Alkitab, baik yang baik maupun yang jahat, sudah berusaha move on di alam rohnya kan. Dia setelah peristiwanya itu udah, yang misalnya yang jahat nggak bisa di manusia ambil kesimpulan wah jahat selamanya, jahat sepenuhnya. Di alam roh mungkin dia udah bertobat, bertugas melindungi manusia yang baik-baiknya, dan juga dia ditugaskan udah silih menebus dosa-dosanya, dia udah berusaha dia berbuat baik. Siapa tahu aja. Nah itu pada hasil akhirnya perjalanan imannya kan Tuhan menilai sendiri. Dia nggak bisa langsung dipastikan masuk neraka nih tokoh antagonisnya. Ya siapa tahu di masa lalu, masa sekarang, masa depan, setelah peristiwanya itu apa masih ada kesempatan kalau satu dan lain hal masih bisa diampuni gitu. Kan ada dosa yang bisa terampuni, ada dosa tidak bisa terampuni. Kata Pak Gabriel Manik, dan salah satu pendahulunya kepadaku, nggak hidup di masa lalu, belajar dari baik-baiknya, nggak tiru dari enggak-enggaknya. Itu manusia dunia nyata, termasuk tokoh-tokoh Alkitab yang dulu, yang bukan tokoh fiksi ya. Misalnya tokoh Ayub kan diprediksi mungkin ada yang terinspirasi tokoh Ayub beneran, bukannya cerita karangan. Dia udah berusaha teguh beriman, menang atas segala pencobaan masalahnya, dia keluar sebagai pemenang dengan teguh beriman, tampil sebagai pemenang. Pada akhirnya dia pokoknya baik deh, happy ending. Jadi pas lagi Ayubnya sakitnya itu nggak sampai di situ aja, tapi dia akhirnya sembuh dan keluarganya baik-baik aja, ada anaknya.